Perbedaan antara tasarruf, janji, dan akad, serta contoh pada masing-masing praktik muamalahnya. Yang pertama ada tasarruf, yaitu hukum segala suatu perbuatan yang bersumber dari kehendak seseorang dan cara menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum, hak, dan kewajiban. Nah, tasarruf ini dibagi menjadi dua, yaitu ada tasarruf fi'li dan ada tasarruf qauli. Tasarruf fi'li yaitu usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima dalam jual beli, dan merusakkan benda orang lain. Kemudian tasarruf qauli yaitu tasarruf yang keluar dari lidah manusia, tetapi tidak semua perkataan manusia digolongkan dalam suatu akad. Ada juga perkataan yang bukan termasuk akad tetapi merupakan suatu perbuatan hukum. Nah, tasarruf qauli terbagi menjadi dua bentuk, yaitu ada tasarruf qauli akdi, yaitu suatu yang dibentuk dari dua ucapan dua pihak yang saling bertalian, yaitu dengan mengucapkan ijab dan qabul. Pada bentuk ini, ijab dan qabul yang dilakukan para pihak ini disebut dengan akad yang kemudian akan melahirkan suatu perikatan di antara mereka. Nah, yang kedua ada tasarruf qauli ghairu akdi, merupakan perkataan yang tidak bersifat akad atau tidak ada ijab qabul. Nah, perkataan ini ada yang berupa pernyataan dan ada yang berupa perwujudan. Yang kedua ada janji, yaitu ikatan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya dibebankan hanya kepada pemberi janji. Contohnya, janji dalam akad murabahah. Nah, bank dalam hal ini menawarkan aset kepada nasabah dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya. Karena secara hukum janji tersebut mengikat. Kemudian, kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. Yang ketiga, ada akad. Akad yaitu kontrak antara pihak satu dengan pihak yang lainnya dibebankan kepada kedua belah pihak. Contohnya, akad mudharabah. Mudharabah berasal dari kata darb, berarti memukul atau berjalan. Secara teknis, mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak yang pertama Sohibul mal menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Nah, mudharabah ini merupakan pemberian modal dari satu investor kepada pengelola usaha. Pihak-pihak dalam mudharabah ini ada pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Nah, pihak itu disebut sohibul mal. Dan pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari sohibul mal, pihak ini disebut mudharib. Nah, dalam melaksanakan kontrak mudharabah ini, bank membuat kesepakatan dengan nasabah mengenai tingkat perbandingan keuntungan yang telah ditentukan dalam kontrak tersebut. Nah, perbandingan keuntungan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, kesepakatan dari nasabah, terus ada prediksi keuntungan yang akan diperoleh, terus respon pasar, terus kemampuan memasarkan barang, dan juga masa berlakunya kontrak. Nah, jika dalam kontrak mudharabah ini tidak menghasilkan keuntungan, maka mudharib selaku pengelola usaha tersebut tidak mendapatkan gaji atau upah dari pekerjaannya. Apabila terjadi kerugian, bank yang menanggung kerugian tersebut sepanjang tidak terbukti bahwa si mudharib ini tidak menyelewengkan atau terjadi kesalahan dari manajemen dana mudharabah berdasarkan persyaratan kontrak yang telah disepakati dengan investor. Namun, jika terbukti akibat kecerobohan dari pihak mudharib, maka dia berhak menanggung kerugian tersebut. Nah, dalam kasus tersebut, barang jaminan yang dijadikan sarana pertanggungjawaban harus diberikan kepada bank.